Salam bagi kita semua. Yang Amang dan Inang, saya senang sekali bisa hadir bersama dengan Sekolah Alkitab Kebayoran Baru ini. Menurut saya satu program gereja yang sangat bagus untuk mempersiapkan pemahaman Alkitab bagi warga jemaat, Bible Study. Saya pikir ini suatu program yang sangat bagus untuk kita tingkatkan dan sehingga atau mungkin kita viruskan supaya juga gereja-gereja lain bisa mengikuti hal seperti ini. Saya sangat senang sekali Amang dan Inang bisa bersama untuk belajar tentang Alkitab. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri untuk Amang dan Inang. Saya Pendeta Nexon M. Simajuntak. Saat ini diberikan tugas oleh HKBP sebagai preses di distrik 28 Deboskap. HKBP masih belum familiar Deboskap ini. Apa sih Deboskap ini? Nah, Deboskap ini Depok, Bogor, Sukabumi, Kalimantan Barat. Jadi kalau dulu Jawa Kalimantan, ada DKI ini kan Jawa Kalimantan, Jakarta 2, Jakarta 3 kan. Tapi setelah reposisi khusus resort DKI jadi distrik DKI. Khusus Banten, Provinsi Banten, distrik Banten. Kota dan Kabupaten Bekasi, distrik Bekasi. Sisa-sisanya Deboskap, Depok, Bogor, Sukabumi, Kalimantan Barat. Nah, jadi kantornya di Cinere, kantor Jawa Kalimantan dulu. Nah, itu. Jadi kami sekarang 22 resort. 16 di sini, 6 di Kalimantan Barat. Tapi puji Tuhan 2 tahun ini kita 1,5 tahun ini kita sudah dirikan 8 pospel di Kalimantan Barat. 1 di Sentul. Ini menjadi saya tadi bincang-bincang dengan Pak Payaman. Wah, beliau dulu menggagas itu supaya ada di kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat itu supaya ada pospel AKBP. Rupanya belum terwujud, baru setelah ini sudah ada pospel 8, ada di Sambas, ada yang pernah dari Kalimantan Barat. Oh ya, ada di Sambas sudah ada KBP. Jadi kalau keluarga kita ada di Sambas sudah ada KBP di sana. Ada di Bukit Kelam, ada di Putu Sibau, ada di Ketapang, ada Aik Ropas, ada di Bengkayang, ada di Sungai Dekan. Jadi sudah 7 pospel yang sudah kita dirikan dalam 1,5 tahun ini. Mudah-mudahan ke depan bisa. Oke, kita masuk bidang pelajaran yang saya diminta oleh Bang Pendeta Resort Perjanjian Lama. S2 saya etika sosial, S1 saya perjanjian baru, sekarang perjanjian lama. Jadi memang saya senang kalau saya belajar CD, saya selalu ganti-ganti. Misalnya kalau tahun ini saya PL, tahun depan saya PB, tahun berikutnya katekismus. Karena apa? Supaya semua kita jadi selalu begitu, supaya jangan mapan di satu yang lain ya kurangan. Jadi makanya saya senang sekali ikut ambil bagian dalam sekolah Alkitab kita. Kiranya apa yang saya hanya pemandu kita untuk diskusi dan kiranya menolong kita menafsirkan dan memahami Alkitab supaya kita lebih memahami kebenaran Alkitab. Saya sudah persiapkan buku manual yang sudah dibagi untuk kita, kiranya itu bisa dibaca dan bermanfaat untuk kita. Dan hari ini kita akan belajar. Oke. Saya senang bahwa saya minta pengantar perjanjian lama itu sudah saya baca, dikirim Inang Boru apa. Saya pikir saya tidak lagi menghantarkan kepada pengantar perjanjian lama, tetapi kita masuk kepada tafsir. Tafsir itu apa sih? Yaitu tafsir atau interpretasi atas teks-teks atau penjelasan daripada teks-teks yang ada di dalam Alkitab, di dalam Alkitab Perjanjian Lama.
Alkitab Perjanjian Lama itu terdiri dari berapa kitab, Amang dan Inang? 39. Oke, saya mau tanya, siapa yang berani untuk menghafalkan, masih enggak Kejadian sampai Maliaki? Silakan. Yang mau mencoba? Nah, siapa yang mau mencoba akan saya kasih bonus. Oke, silakan Inang. Coba ya, Amang. Kejadian Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, kemudian Rut, Hakim-Hakim, Rut, Raja-Raja, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, kemudian ada di situ Mazmur, Amsal, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, kemudian Daniel, Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, Tawarikh, Daniel, kemudian Hosea, Yoel, Amos, Baja, Yunus, Yunus dulu ya, Mam. Yunus, Baja. Luar biasa upayanya, karena ada upaya effort untuk mengingat Kejadian sampai Maliaki. Di sini saya berikan satu buku judul Sisean, terbitan BPK Gunung Mulia. Jadi kalau ada ke toko buku Gunung Mulia, ini sudah ada BPK, saya sendiri penulisnya. Jadi isinya khotbah dan renungan mengenai tugas-tugas pelayanan. Jadi saya buat judul kecilnya menelaah karakter dan tanggung jawab pelayan. Karena saya setiap khotbah saya tulis dan renungan juga saya tulis setiap hari. Jadi saya pilih dari sekian itu 12 khotbah penuh dan 50 renungan yang kiranya bermanfaat untuk Inang. Nah. Silakan. Oke, apa itu tafsir? Tadi tafsir adalah suatu ilmu untuk menjelaskan atau ilmu untuk menggali makna daripada suatu teks, kalimat, paragraf atau cerita dalam Perjanjian Lama. Kenapa perlu dijelaskan? Kenapa perlu ditafsirkan? Kenapa perlu dimaknai? Karena teks-teks itu adalah teks yang terjadi, yang dituliskan dulu, sehingga perlu untuk memahami apa pesan daripada kalau itu kita baca sekarang. Makanya ilmu tafsir itu tujuannya adalah yaitu untuk membantu pembaca modern, untuk membantu pembaca modern memahami pesan yang disampaikan oleh penulis Alkitab. Jadi ini penting supaya apa? Jadi tujuan kita menafsir ilmu tafsir itu adalah untuk membantu pembaca sekarang memahami teks, kalimat, paragraf atau cerita dalam Perjanjian Lama itu dalam konteks kita sekarang. Ini penting karena bahasa ini penting, karena bahasa ini rupanya berkembang terus. Contoh, bahasa ini ada lagi yang tidak lagi dipakai, ada yang dipakai, benar nggak? Nah, contoh, kami tadi diskusi di kelas A. Contoh, Amang dan Inang tahu nggak proses daripada eme menjadi nasi? Digiling. Eme ini digiling, ada dedak, ada monis, kan? Untuk memisahkan monis, asing monisnya dong lebih lama-lama, ya kan? Dipiari.
ya kan? Airnya ada beras, ya kan? Beras inilah yang dimasak. Setelah ini dimasak, ada purik begitu kan? Enggak langsung jadi nasi. Sekarang dari padi ke beras kontes sekarang ada yang hilang enggak? Enggak, dari proses padi menjadi nasi itu yang sekarang ada yang hilang enggak? Apa? Purik. Kenapa hilang purik? Kalau udah pakai rice cooker, hilang enggak? Jadi kalau tanya nanti ke cucunya, bikin dulu purik sama opung. Apa itu purik opung? Enggak tahu aku. Enggak ada dalam kamus otaknya. Benar enggak? Bikin dulu apa itu monis itu sama opung. Apa pula opung ini? Monis bahasa roh itu atau bahasa apa itu? Benar enggak? Benar. Ada lagi yang hilang enggak? Dedak. Karena enggak tahu, mungkin sekarang langsung cut padinya, langsung bersih, langsung jadi beras. Ya kan? Karena teknologi. Jadi udah hilang dedak. Apalagi lapa-lapa. Dari padi ke nasi ada lagi yang hilang. Perlu lagi apa itu nampan kan? Aduri. Untuk apa lagi anduri? Karena anduri ini memisahkan beras dari dedak dan lapa-lapa lagi kan? Itu masih generasi yang masih kita terjadi dari anak-anak sampai kita dewasa sudah ada yang apalagi teks kuno yang ditulis 1200 sebelum Masehi, 900 sebelum Masehi, 700 sebelum Masehi, 600 sebelum Masehi sampai sekarang. Sangat. Jadi menafsirkan Alkitab itu susah enggak? Susah? Sangat susah. Tapi ada tadi apa jawabannya? Roh Kudus bekerja menolong kita. Amin. Itu contoh konkret. Nah, jadi karena bahasa itu berkembang sehingga ada ilmu tafsir. Mungkin ilmu tafsir ini bukan hanya di dalam teologi Alkitab, studi Alkitab, tetapi di filsafat juga seperti itu. Ada hermeneutis kritis. Di teori-teori sosial juga kan ada teori-teori sosial yang hermeneutis dan lain-lain itu. Jadi kita dalam menafsirkan Alkitab ada yang disebut dengan ilmu penafsiran Alkitab. Apa itu ilmu penafsiran Alkitab? Yaitu hermeneutis Alkitab atau exegetical Alkitab. Dalam sejarah penafsiran Alkitab ada 4 metode penafsiran Alkitab. Tafsir yang pertama tafsir alegoris. Yang kedua tafsir teologis. Yang ketiga metode tafsir historis. Yang keempat tafsir kritis. Mari kita bahas satu-satu. Oke, ini tafsir alegoris. Menurut tafsir ini bahwa teks kalimat paragraf peristiwa dalam Alkitab yang tertulis dalam Alkitab itu ditafsirkan secara simbolis atau figuratif. Jadi teks itu bukan hanya kalimat yang kita pahami sekarang, tapi pasti ada tujuan di balik cerita itu. Pasti ada pesan di balik ini. Jadi bukan hanya kata-kata ini penting, tetapi di balik kata-kata ini masih ada sesuatu makna. Ini disebut dengan, atau mungkin ada yang mau disampaikan, seperti pernah ingat enggak cerita Nabi Nathan mengingatkan Daud. Nathan kan tidak langsung kamu sudah mengambil Berseba karena itu berdosa, enggak gitu kan. Tapi si Nathan cerita dulu, adalah seorang janda yang miskin sekali. Dia memiliki seekor domba. Ada raja, banyak dombanya. Dia mau pesta. Tapi bahan namosok diambilnya dari domba satu-satunya janda itu.
Gimana? Ini cerita domba enggak? Bukan cerita domba kan? Tetapi di balik cerita domba itu Nathan mau menyampaikan pesan kepada kamu sudah mengambil. Jadi itu namanya. Jadi bukan menafsir domba. Ini domba jantan atau domba jantan. Jadi bukan mau dombanya yang mau diceritakan. Itu janda itu umur berapa? Janda tua kah? Atau ada anaknya? Jadi bukan itu yang mau kita tafsir, tapi cerita itu cerita ini yang panjang lebar diceritakan oleh Nabi Nathan adalah suatu cerita atau suatu kiasan untuk menceritakan perilaku Daud. Jadi itu namanya penafsiran alegoris. Jadi ibaratnya, contohnya, umpamanya. Jadi bukan kata-kata itu yang penting, bukan alur cerita itu yang penting, tapi di balik kata-kata, di balik cerita itu ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Inilah penafsiran yang sebenarnya penafsiran alegoris. Nah, ini. Nah, jadi bukan literasi atau makna harafiah seperti itu domba. Jadi bukan cerita secara literatur domba janda itu yang mau diceritakan oleh Nathan begitu kan. Tetapi di balik cerita Nathan itu 3 kali raja yang begitu banyak dombanya mengambil ketigaan hati, kesalahan atau teganya Daud mengambil Berseba, kira-kira begitu. Jadi itu yang namanya penafsiran alegoris. Jadi kalau kita baca teks itu, jadi bukan teks itu, bukan kata-kata teks itu, bukan cerita itu yang mau kita artikan secara literasi atau harafiah, tetapi di balik cerita itu kita ada yang kita tangkap, yaitu makna dan pesan daripada cerita itu yang berguna untuk kita di zaman para pembaca. Siapa pembaca Alkitab itu? Kita sekarang. Nah, begitu. Dalam tafsir alegoris, teks dianggap memiliki makna yang lebih dalam dan tersembunyi di balik kata-kata yang digunakan. Contoh misalnya, tadi sudah Nathan. Yang kedua contoh misalnya, saya coba dulu Wahyu kan ada kan? Angka 66. Itu benar angka 66 enggak? Ada binatang 66. Apa ini 66? Oh, anak mana adalah mungkin seluruh suku 66. Ada rupanya ada juga pemahaman bahwa dengan angka 66 dalam teks Ibrani para pembaca itu menunjukkan satu kata, yaitu pemimpin yang diabolis waktu itu, pemimpin yang sangat jahat waktu itu, yaitu Kaisar Nero ya, kaisar yang sangat kejam. Dan berarti binatang 66 ini yang mau membunuh semua orang Kristen, digambarkan dengan angka 66 menunjukkan angka simbol daripada pemimpin yang sangat jahat. Jadi kira-kira begitu. Jadi aliran satu metode tafsir alegoris ini menafsirkan Alkitab itu bukan kata demi kata, bukan arti literasi atau harafiah, tetapi apa yang mau disampaikan di balik cerita itu. Contoh misalnya cerita contoh ketiga, betul sekali. Yesus kan tidak langsung menjelaskan hal kerajaan surga itu dengan kata-katanya sendiri. Hal kerajaan surga itu seumpama penabur, dia menabur. Ada yang jatuh di jalan, belum tumbuh dari jalan. Jadi bukan di balik penabur ini. Berarti kerajaan surga itu tentang penabur. Benihnya apa? Ini benihnya apa? Bibit unggul lah. Jadi bukan itu. Tapi ini penafsir alegoris. Di balik itu
Yesus mau mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu ada 4 respon manusia menyambut kerajaan Allah. Oh, ada yang tidak peduli langsung mati, ada yang tumbuh tapi ya tidak berakar udah mati, ada yang mungkin sampai tumbuh daunnya tapi terhimpit, tapi yang benih itu namanya tafsir alegoris. Jadi penafsir ini menggunakan ini kata-kata, kalimat dalam teks-teks perjanjian lama itu bukan arti kata-kata itu yang penting, tetapi apa pesan daripada kata, kalimat, paragraf dan cerita Alkitab itulah yang mau kita tangkap dari situ. Itulah penafsiran alegoris. Menurut apa? Oke, jadi kalau kita terbatas menangkap pesan. Kalau orang yang mengalami pergumulan hebat dengan orang yang bahagia-bahagia saja menafsirkan suatu cerita bisa saja berbeda kan? Nah, berarti kelemahannya itu, yaitu tafsir ini dianggap terlalu subjektif. Nah, karena tafsir ini dianggap terlalu subjektif dan multi. Berarti bisa dong macam-macam. Kalau menurutku ini bagaimana? Salah enggak? Kalau di sini enggak ada yang salah. Tergantung pada bagaimana dia memahami. Setelah membaca teks itu, oh ini yang dimaksudkan dengan itu. Jadi sah-sah saja, bebas tafsir, multi tafsir. Nah, ini kritik terhadap. Tapi untuk menggali apa? Karena imajinasi orang itu kan berbeda-beda. Saat peristiwa kejatuhan dalam dosa, mungkin penafsir yang lain mungkin, oh ini benar-benar begini prosesnya, ular dulu membusuk si Hawa, baru si Hawa ini jatuh pada godaan si ular, baru bisa saja seperti itu. Jadi historisnya yang ditekankan. Tapi kalau ada bukan urutan ini yang penting, tetapi cerita jatuh manusia dalam manusia itu satu yang mau disampaikan, yaitu dosa. Dosa itu apa? Saat manusia melanggar perintah. Jadi bisa-bisa saja. Itulah penafsiran alegoris. Jadi bukan mau letterlet, bukan mau arti kata-kata itu yang mau digali, tetapi apa pesan dibalik daripada teks, kalimat, paragraf atau cerita dalam Alkitab. Itu kelemahannya tadi itu. Kalau memperluas makna, ya betul, orang diberi seluas-luasnya untuk memaknai suatu teks. Tapi kelemahannya menurut tafsir ini yaitu dianggap terlalu subjektif dan berarti bisa dong macam-macam pengertian orang tentang Alkitab. Oke, itu satu. Tafsir yang kedua yaitu tafsir teologis. Oke. Apa itu tafsir teologis? Yaitu metode ini untuk menafsirkan teks, membantu penafsir Alkitab dengan memperhatikan pengertian teologis atau doktrin dari suatu teks. Tafsir teologis ini penafsir mencoba menafsirkan kebenaran doktrinal atau teologi yang dikandung dalam teks tersebut dan bagaimana teks tersebut berkaitan dengan ajaran dasar Alkitab. Jadi misalnya ada tafsir Lutheran, tafsir Baptis, tafsir Calvinis, tafsir feminis dan lain-lain. Satu contoh. Kalau menurut Amang dan Ina ada teks Alkitab bahwa manusia itu perempuan diciptakan dari tulang. Menurut cerita Alkitab benar atau enggak? Ada Kejadian 2. Tapi feminisme menafsirkan ini, wah enggak pas itu. Masa kami hanya akupna, hanya pendamping, pelengkap, tulang rusuk itu kayaknya tidak lengkap. Makanya para penafsir feminis kurang menggali ini. Yang mereka gali adalah teks tentang Allah menciptakan manusia laki-laki dan
perempuan. Tentang cerita tulang rusuk kurang dianggap penting. Nah, sehingga mereka menekankan laki-laki dan perempuan sama. Oh. Ini jadi dari aliran feminis, karena dalam pandangan feminisme itu bahwa laki-laki dan perempuan sama. Ada nggak dalam Alkitab? Ada. Jadi ini bukan hanya tulang rusuk. Datanglah penafsir sekarang. Perempuan itu bukan hanya tulang rusuk. Sekarang itu sudah tulang punggung, begitu. Karena perempuan sudah sama dan sudah menjadi bahkan lebih bagus pekerjaan ibu daripada suaminya. Jadi istri bukan lagi tulang rusuk, tetapi sudah menjadi tulang punggung. Jadi itu sah-sah saja. Ini tafsir. Jadi memang ada seperti itu. Oh, contoh yang kedua yang paling berdebat. Kalau terangkan baptisan itu dibaptis, dipercik saja sudah cukup gitu kan. Kalau aliran baptis, nggak bisa. Sesuai dengan teks Alkitab itu adalah baptizo. Baptizo itu tidak ada istilah percik, mana ada dimandikan dipercik. Mandi tapi hanya dipercik setetes air. Lo cerita aliran baptis harus di 10 kali pun diselam di situ, kalau nggak ada Kristus nggak ada guna kan? Itulah Lutheran. Jadi bukan airnya, tetapi Kristus yang memateraikan di dalam itu. Jadi makanya ini. Jadi berdasarkan ajaran dan doktrin tertentu. Oh, jadi mereka kacamatanya adalah kacamata baptis, kacamata Lutheran, kacamata Calvin atau kacamata feminis dan lain-lain, tergantung pada. Jadi ini kelemahan tafsir teologis ini dari sudut pandang ajaran sehingga membatasi makna. Contoh misalnya, kenapa harus dimaknai baptisan itu harus diselam? Karena 10 kali pun diselam, kalau Kristus nggak ada di situ, akan gitu. Nah, jadi makanya di sini karena ajaran itu dibatasi dari doktrin dari sudut pandang tertentu, maka dianggap membatasi makna Alkitab yang lebih luas. Coba Amang bisa lihat ini tulisan apa sini? Inang lihat aku, Amang lihat aku. Enggak, yang Amang lihat ini. Menurut tulisan apa yang ada di situ? A2. Kalau ada pertanyaan, tulisan apakah yang ada di botol itu? Amang bilang aqua. Amang bilang A. Kalau saya tidak ada huruf di situ, yang ada gambar gunung. Benar, tiga-tiganya benar. Karena lihat dari sisi pandang mana. Ada yang lihat dari kiri, ada dari kanan, ada dari. Itulah. Jadi kalau hanya dari Amang ini aqua, nggak lihat gunungnya. Kalau hanya Amang ini, hanya huruf A. Kalau saya nggak ada huruf, hanya gunung. Jadi kalau dia menafsir dari ajaran satu aliran saja atau aliran penafsiran yang satu saja, kita ini membatasi makna yang padahal botol ini adalah bulat. Oh, di dalamnya tulisan ada aqua dan gambar-gambar yang lain itu. Sehingga makanya tafsir teologis ini dianggap membatasi teks Alkitab dari ajaran satu kacamata sudut pandang. Sehingga makanya ada dialog. Sampai sekarang kan masih panjang ini yang paling rumit sekarang. Tapi puji Tuhan sekarang apalagi tentang baptisan lah, yang darah lagi, yang apa lagi macam itu kan. Kita lagi antara Protestan dan Katolik belum beres ini tentang perempuan. Di Lutheran sendiri belum beres itu, tidak semua Lutheran menerima perempuan pendeta. Ada gereja Missouri, enggak, lebih Katolik mereka daripada Lutheran. Karena apa? Itu dari sudut pandang. Jadi aliran tafsir teologis ini dari kacamata
dari aliran pandangan tertentu. Sehingga semua yang terjadi dalam Alkitab. Contoh, perjamuan kudus juga kan. Kalau Katolik, itu darah itu harus imam. Makanya harus imam yang langsung gitu kan. Dan hanya roti aja kepada jemaat. Luther dan Calvin juga berbeda. Kenapa? Kalau Lutheran itu konsubstansiasi. Kalau Calvin ini hanya peringatan akan tubuh kematian dan jadi hanya peringatan, memori, mengingatkan. Kalau kita Lutheran enggak dong. Makanya enggak boleh sisa anggur sama roti itu dibuang begitu saja. Karena apa? Karena di dalam roti dan anggur itu Kristus hadir. Jadi kalau yang lain itu hanya peringatan. Makanya enak aja saya datang dikasih aja begitu, kan begitu kan? Karena itu peringatan Kristus telah mengorbankan dulu. Tapi kalau Lutheran enggak. Jadi di dalam roti dan anggur itu Kristus hadir yang kita terima. Jadi Lutheran. Ya makanya akhir-akhir ini karena menurut saya dua, nanti akan kita sampai ke situ. Karena apa? Kalau misalnya kembali kita kepada itu, ini waktulah, butuh waktu sehingga ada, sehingga bagaimana buat cepat? Karena waktu durasi ibadah berikutnya hanya 45 menit. Gimana itu? Akhirnya penafsiran yang menurut kita benar, ini. Akhirnya pada akhirnya kita akan mau membuka diri supaya melihat yang lebih luas itu. Jadi bukan hanya A, bukan hanya aqua, tetapi ada A, ada gunung, ada huruf A. Benar A, benar. Benar aqua, benar. Benar gunung, benar. Sehingga mana? Itu. Betul. Sampai sekarang belum disahkan dokumennya di sini di Gorang. Tapi simposium kemarin sudah ada. Jadi di HKBK buat simposium. Gimana itu? Karena masih khawatir, terlalu khawatir sehingga jemaat dipersiapkan untuk mempersiapkan roti dan anggur di depannya. Pendeta sah-sah saja sah. Itu simposium, tapi selesailah COVID ini udah itu in kasus yang sangat kasustik sekali sehingga kita dalam situasi tertentu bisa menerima itu. Tapi sekarang ya kalau bisa kita lakukan why not gitu. Kalau begitu saya perjamuan kudus di rumah aja lah. Padahal tidak ada alasannya untuk tinggal di rumah. Harus kembali ke gereja gitu. Oke, kita kembali. Jadi kelemahannya itu Amang. Karena apa? Karena sorotannya, pandangannya dari satu pandangan saja. Jadi kalau ini menurut kritik terhadap tafsir ini adalah karena dia membatasi makna yang lebih luas dalam teks Alkitab. Penafsiran yang ketiga yaitu tafsir historis kritis. Tafsir historis ini yaitu mencoba menafsirkan teks dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan sosial di mana teks itu tertulis. Dalam tafsir historis, penafsir mencoba memahami teks dengan memperhatikan konteks sejarah dan sosial yang berlaku saat teks tersebut ditulis. Jadi kita harus masuk kepada ceritanya. Oh, kira-kira begitu. Jadi kita tidak memandang, tidak menilai, tidak membaca teks itu dalam definisi sekarang, tapi kira-kira apa konteksnya. Itu. Jadi kita masuk ke sejarah teks Alkitab itu. Seperti contoh, tadi kami diskusi, di Alkitab juga masih terjadi dua penafsiran. Apakah permintaan bangsa Israel itu meminta seorang raja kepada Samuel adalah penolakan terhadap Allah atau kebutuhan mendesak mereka untuk menghadapi bangsa-bangsa lain?
langsung menyalahkan kebutuhan. Oke. Yang lain, wah itu sudah menolak Tuhan itu, supaya mereka sama seperti bangsa lain. Padahal Tuhan ini tidak mau sama dengan bangsa lain, umatnya tidak mau sama dengan bangsa lain. Makanya Allah sendirilah raja bagi mereka, begitu kan? Tapi kenapa mereka meminta raja supaya sama dengan bangsa lain? Loh, bagaimana dengan Samuel? Pada akhirnya apa? Samuel mengiyakan kan? Setelah mendoakannya, berdiskusi dengan Tuhan, bagaimana itu? Bukan kamu yang ditolak, tetapi akulah yang ditolak. Oh, berarti dibalik cerita itu. Tapi pertanyaan, apakah salah? Mengapa bangsa Israel meminta seorang raja? Nah, itulah sehingga apakah salah menjadi Israel itu menjadi sistem kerajaan? Harus kita lihat konteks sejarah. Karena zaman bangsa Israel itu masa hakim-hakim, tidak ada pemimpin yang permanen. Datang orang Filistin, diambil ladang mereka, diambil ternak mereka, mereka menjerit tangis. Tuhan, kami sudah mau panen gandum, tapi datang orang Filistin menangis. Datang Tuhan, Otniel pergi hajar itu orang Filistin. Diberikan. Setelah dihajar, selesai kembali. Jadi pemimpin karismatik sebentar selesai sudah. Jadi padahal tantangan itu terus berdatangan. Oh, jadi mengapa bangsa Israel meminta seorang raja? Konteksnya begini. Karena mereka selalu, sehingga mereka meminta, bukan berarti meninggalkan Tuhan. Makanya muncullah konsep itu, raja bangsa Israel itu adalah raja yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi tidak menghilangkan teokrasi, tetapi tetap menjadi teokrasi yang dipimpin oleh raja. Dan disitulah raja itu anak Iya. Ya. Makanya kan kalau kita menyalahkan dari situ, teks aku sendiri yang ditolak. Loh, memang bangsa Israel ini bandel ini. Dari dulu juga Musa udah begitu hebat mujizat yang memang mendatangkan bangsa Israel. Tafsir kita kan jadi menyalahkan seluruh. Oke, betul itu, tapi kita harus tahu konteks sejarahnya. Makanya kita harus masuk ke jadi bangsa Israel itu meminta raja bukan karena takkan, tetapi pergumulannya memang begitu. Setiap kali mereka mau panen datang orang Filistin. Setiap kali mereka mau panen domba dan apa diambil oleh bangsa-bangsa sekitar. Jadi kesengsaraan mereka itu terus. Maka untuk mengurangi kesengsaraan itu mereka meminta seorang pemimpin. Karena toh Tuhan mengutus pemimpin, begitu kan? Tapi tidak permanen seperti raja-raja asing. Sehingga dimintalah itu supaya ada yang permanen. Nah, begitu. Jadi supaya kita jangan langsung menyalahkan bangsa Israel itu memang menolak Tuhan karena mereka meminta raja, tetapi konteksnya paham betul. Iya. Untuk memaknai pesan Tuhan itu, jangan tafsiran kita menyalahkan bangsa Israel melulu itu. Iya, makanya harus masuk ke sejarahnya. Iya. Jadi kita bukan hanya mengartikan kata yang disampaikan oleh Tuhan kepada makanya kita harus masuk kenapa rupanya bangsa Israel meminta seorang kita harus masuk ke pengalaman budaya mereka. Pengalaman iya. Itu satu contoh, Bang. Jadi supaya kita memahami mengapa penafsiran kita lebih dalam seperti itu, kita harus masuk kepada sejarahnya. Itu yang saya maksud, Bang. Itu contoh. Contoh berikutnya misalnya tentang Saul.
langsung memang Saul ini nggak beres. Nah, kan langsung makanya dipilih Tuhan yang lebih beres, Daud, begitu kan? Apakah tafsiran seperti itu? Oh, enggak. Waktu Samuel mau memilih siapa yang menjadi raja, catat Saul itu adalah orang yang terbaik di zaman itu. Jadi di mana masalahnya? Itulah makanya kita harus masuk pada sejarah Saul. Oh, Saul itu beresnya duluan. Tapi beres itu akan datang ketidakberesan kalau mendengar orang dipuji orang, itu kan? Masalahnya itu kan? Saul itu bergeser kan? Cemburu, iriha, dendam, dan akhirnya ingin membunuh. Itu. Jadi bisa rupanya orang baik sedemikian rupa seturut dengan waktu bisa berubah. Jadi kita masuk pada sejarah. Jadi menafsirkan tafsir historis itu adalah memaknai cerita Alkitab, kita harus masuk ke konteks sejarahnya. Itu. Seperti itu kan? Itu yang umum. Kenapa Israel menjadi kerajaan? Umum itu. Memang natakang mulai karena mau menolak Tuhan. Oke, sekalipun itu nanti skopus kita, tapi harus menyadari dulu. Ini makanya lihat sejarahnya. Apa rupanya sejarahnya? Oh, mereka itu setiap kali panen dihajar oleh bangsa lain. Pelajari, masuk kita ke sejarah sosial yang terjadi saat itu. Kritik terhadap ini ya, Mang. Terbatas bagi kita untuk ini sumber. Siapa lagi yang tahu sejarah Saul? Harus kita baca dong sejarah Saul. Dulu kan belum ada Google misalnya tulis sejarah, yang ada hanya lak-lak dituliskan sejarah. Jadi kritik terhadap tafsir historis ini adalah apa? Dan anehnya misalnya ada sumbernya, ini yang digunakan, yang apa? Ini yang digunakan, sehingga bisa terjadi teks sumber masing-masing berbeda bisa menceritakan makna suatu peristiwa yang berbeda. Ketika sumber sejarahnya tidak tepat, maka narasi yang terjadi juga tidak tepat. Itulah makanya nanti coba Amang dan Inang perhatikan kalau kitab raja-raja di situ selalu diceritakan apa? Raja yang sangat jahat dan raja yang sangat baik seperti ayahnya Daud. Tapi yang jahat ini lalim dan apa? Coba kita periksa cerita yang sama menurut Tawari akan berbeda penjelasannya dari kitab raja-raja. Karena Tawari itu diterima di Israel Utara dan diterima di Israel Selatan. Kalau 1 Samuel dan 1 Raja dan 2 Raja itu dari versi Israel Selatan. Kalau Tawari itu diterima di utara dan diterima di selatan. Ini menarik sekali tentang memaknai cerita Alkitab. Jadi kembali tafsir historis ini kembali kepada jadi itu kesulitan kita. Jadi makanya kenapa berbeda penafsiran? Mungkin sumber sejarahnya itu berbeda. Itu kelemahannya di sini. Tafsir keempat yaitu tafsir kritik teks. Kalau ini biasanya digunakan oleh ahli teologi. Misalnya Perjanjian Lama itu tertulis dari teks Ibrani, sedangkan teks Perjanjian Baru itu dari Yunani. Jadi ini mungkin keterbatasan kita. Jadi kembali kepada contoh, pernah khotbah bahasa Batak berbeda dengan khotbah bahasa Indonesia. Saya sudah lupa. Anggona moki ikor ripasonoko bahasa Batak. Tapi bahasa Indonesia yang gemuk akan ku pelihara. Ada kan? Nah, nanti saya
Minggu depan akan saya tunjukkan. Kenapa bahasa Batak? Anggona moki ikori pasonoko. Tapi teks bahasa Indonesia, tetapi yang gemuk itu akan ku pelihara. Makanya kita kembali kepada teks. Teksnya juga sama. Rupanya setelah kita periksa, ini sumber daripada terjemahan Alkitab bahasa Batak itu adalah langsung dari bahasa Jerman ke Batak. Sedangkan LAI terjemahan bahasa Inggris ke Melayu. Rupanya saya memahami contoh begini. Penulisan Alkitab ini kira-kira begini, satu contoh ya. Saya pernah pendeta di Kalang. Setiap ada ende kata patik ini diganti menjadi tonami. Ya, saya baru-baru kan nggak ngeh gitu. Ayo bahas ketiamang naking teks patik mi. Akhirnya cerita saya tahu bahwa kata patik ini agak kata yang sungkem, agak kurang pas disampaikan dalam umum begitu. Antara ada bahasa Batak ini deh, ada Subang, iya. Bukan kata baraksi, beda lagi kata baraksi. Oh agak patang dohonan, toka. Jadi diganti menjadi setiap ada kata pati diganti jadi tona. Jadi saya memahami seperti itu. Mungkin dulu teks Alkitab dituliskan ini, tapi setelah ini masuk ke Syria, masuk ke apa ditulis ulang. Kata itu nggak dipakai. Kita contoh bahasa Batak masih Batak di Toba, bahasa Batak di Kalang masih sama kan? Tapi kata patik di sana agak tokak begitu, sehingga diganti jadi tolak. Mungkin seperti itu. Batak nagemuk ikori pasonoko yang bahasa Indonesia yang gemuk justru dipelihara. Gimana itu? Di sinilah fungsi kritik teks. Apa rupanya dibilang dalam teks aslinya? Oh, kembali kepada teks aslinya itu bahasa Ibraninya ini. Oh, berarti kenapa dibikin ini jadi ini? Teks ini. Oh, rupanya penjelasan masuklah kepada kritik teks. Itulah 4 penafsiran kita yang membantu kita di zaman modern sekarang. Contoh misalnya, curah bayam majo monis naking. Mau bayam mu kata-kata mengganti monis tidak dan apa. Atau bikin dulu minuman untuk mama purik. Bikin susu dong, warna susu dong, susu kedelai, dan susu kedelai purik. Bingung dia. Ya, terserahlah. Artinya supaya anak-anak sekarang mengerti itu apa yang mau kita sampaikan. Makanya diterjemahkanlah itu kepada kata tertentu yang dipahami oleh ini kan menyebar, sehingga kita suliskan. Dibantulah kita dengan 4 metode penafsiran tadi. Penafsiran yang pertama tadi apa? Alegoris. Yang kedua teologis. Yang ketiga historis. Jadi harus tahu sejarahnya. Dan keempat kritik teks. Kembali kepada sini aslinya. Makanya kalau ada perdebatan, kembali kepada teks asli. Apa yang katakan dalam teks asli? Saya pikir ini sangat bagus. Misalnya bahasa Batak aja sekarang kan, kalau saya mau khotbah selalu saya bahasa Batak. Kalau saya khotbah bahasa Batak selalu saya bahasa Indonesia. Karena tidak semua kata-kata bahasa Batak itu langsung kita cerna istilah sekarang. Dapat saya bayangkan anak sekarang kalau jumpa dengan kata monis, apa ini dijungkir balik dia
Enggak ada kata monis. Purik apa musedo purik. Lapa-lapa ini musidang binoto be. Jadi akan kesulitan. Di googling juga mungkin sangat susah. Kalaupun ditemukan monis, tapi dia di alamnya tidak mengenal itu. Tidak mengenal itu. Kita kenal karena kita udah alami, lihat sendiri dan tapi orang yang sama sekali nggak kenal, ya susah. Nah, jadi begitulah caranya memahami teks Alkitab ini. Kita dibantulah dengan 4 metode tafsir tadi. Semuanya pas. Tergantung dari sisi mana, sisi depan, sisi kanan. Iya, betul itu Nang. Nah, di sini perdebatan kita sering. Tafsir itu mana yang dipakai, mana yang sah? Sah semua, sah. Yang menurut HKBP. Nah, saya akan pandu kita di sini. Ini yang harus kita sadari. Nah, yang 2 ini. Setiap kita menafsirkan Alkitab, pasti ada pandangan teologis atau ideologi yang kita pahami. Seperti kita pasti dipengaruhi oleh Lutheran karena ajaran kita Lutheran. Jadi itu kesadaran. Jadi kalau ada orang yang menentang Lutheran, harus di selamnya ini, kita sulit menerima. Padahal dia sendiri juga sulit menerima pandangan kita. Jadi dalam penafsiran itu, ya kita harus merelakan diri bahwa beda tafsir itu bisa sah-sah saja. Persepsi bisa, persepsi itu kan tafsir. Jadi bisa saja, bisa memperkaya makna sehingga kita bisa elaborate. Jadi misalnya pengertian 1 ini, pengertian 2 ini, pengertian 3 ini. Kalau ada misalnya kekeliruan yang apa, kembali kepada teks. Nah. Siram baptiso, mereka mengotot bahwa baptiso itu di selam. Penyerahan. Ketika anak-anak datang, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Tapi masalahnya adalah bahwa kalau misalnya datang anak-anak, oke, kenapa harus ditunda? Belum mengerti. Karena kembali kepada ini. Contoh, kita mencoba menafsirkan tentang baptiso tadi. Kenapa harus baptiso? Apakah esensinya di baptisan? Metode selam atau metodenya? Padahal baik itu yang gereja yang memahami baptis selam, bukan di selamnya yang utama, tetapi di Kristus yang menggaransi, Kristus yang memateraikan dalam nama Allah Bapa. Jadi di situ makanya kita Lutheran ia aiki dada holan aik sabding alai aik namar saur hatani di bata di bagasan nata haporsai di bata ama anak doa tadi. Jadi Kristus yang menggaransi, itulah sakramennya, bukan di selamnya caranya. Makanya di situ perbedaan kita. Jadi bukan kalau mereka menekankan ini terserah, tapi soal benarnya adalah di Kristus yang. Jadi kenapa kita berdebat? Kenapa kita disalahkan? Kalau mereka begitu itu. Ini membantu kita. Jadi 2 hal. Satu, ideologi penafsir ya, karena memang dasar perkembangannya itu dari anak baptis yang mengembangkan ini.
Kalau kita ya nggak mungkin lah, orang biasanya yang Jerman ini orang pegunungan, orang barbar yang kehidupannya jauh dari air, begitu kan? Mereka berburu, begitu kan? Jadi kembali kepada konteks. Yang kedua, kesadaran kita akan konteks. Oh, kita harus memahami konteks sejarah itu tadi. Jadi masuk ke sejarahnya. Oke, jadi dua hal yang harus kita sadari, yaitu pertama ideologi, yang kedua adalah kontekstual. Jadi konteksnya ada, teks itu ada konteksnya. Jadi kalau misalnya menceritakan tentang Saul, seharusnya kita harus tahu cerita Saul. Dari mana? Bukan dari buku sejarah, bukan, tapi dari Jadi teks explain teks. Ada nggak sama itu? Ada juga yang begitu, yaitu teks menjelaskan teks Alkitab. Dari situ kita tahu. Oke, dari 4 penafsiran inilah yang membantu kita. Pertanyaan kembali dari mana yang siapa tadi? Inang ya? Mana yang benar? Ya benar semua. Kalau ada kekeliruan, kembali kepada teks itu. Di situ makanya terjadilah elaborasi. Menurut saya ini yang harus kita pahami. Makanya di gereja ini kan ada banyak aliran kan. Nah ini faktor ini jadi. Silakan. Kalau Indonesia sekarang sudah punya 4 bahasa Indonesia. 1 bahasa Melayu kuno, baru bahasa terjemahan baru, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, baru 1 lagi yang terbaru yang bulan lalu, yaitu terjemahan baru 2 ya, TB2, terjemahan baru 2. Jadi bahasa Inggris banyak sekali, yang King James, yang New International Version dan lain-lain. Mana yang apa menurut saya kembali ya, orang Amerika pakai King James, termasuk juga orang Amerika, orang Inggris pakai itu. Kalau LI yang update, karena kita ikut bekerja di situ, KBP. Bahasa Batak Toba ini yang mungkin terus, karena kita baca sekarang sudah banyak juga yang seperti tadi Monis kan, karena sudah ada kata ini kan dinamis rupanya, berkembang. Ada kata-kata yang tidak digunakan lagi. Pasti sekarang hudon tokin lain dengan ombe, tidak lagi hudon. Berarti yang nggak begitu relevan lagi dengan kondisi situasi yang berkembang, itu akan terkikis ya, Amang, kira-kira begitu. Saya dapat bayangkan 20 tahun ke depan di si Topa Hudon, Jeremia ya, wow, Allah itu si Topa Hudon gitu kan, bentuk tembikar. Kalau anak kita yang 20 tahun ke depan nggak kenal hudun lagi, benar nggak? Kan? Jadi harus kita terjemahkan Allah itu seperti pembentuk rice cooker, gitu. Kira-kira gimana ya menurut Amang ya menggantikan kata hudun itu ke depan 20 40 tahun ke depan? Karena hudun tidak dipakai lagi untuk sehari-hari, karena tidak ada lagi dalam aktivitas sehari-hari, otomatis kata itu akan punah, terkubur, hilang. Padahal Alkitab, kenapa Allah itu disebut Topa Hudon?
Gak ada stupa hudun gimana nih? Saya bayangkanlah cucu saya nanti 25 tahun depan. Opung, apa stupa hudun? Macam mana hudun itu? Bakomulat namanya betul-betul Oma hudun. Najulu ibaim masonon. Saya tadi recommended sama hudun juga gak tahu juga. Udah generasi rice cooker ini. Iya kan? Dan juga nggak tahu, lihatlah. Nah, saya masih berpikir anak cucu kita yang tidak ngerti hudon, rupanya yang di sini juga nggak tahu hudon. Gimana kita menjelaskan Allah itu sitopa hudon? Iya, artinya kayak gitulah perkembangan teks Alkitab yang 1200 tahun, 1200 sebelum Masehi tertulis mulai 900 sebelum Masehi. Jadi makanya saya tadi diskusi sama Pak Payaman, saya pikir tugas kita ke depan harus bikin ensiklopedia Batak supaya ada tertulis di situ, terserah mau apa nanti harus dibikin ini. Terserah, artinya harus ada proyeksi kita ini akan hilang loh. Pasti tidak ada lagi kata ad-duri, tidak ada lagi yang memoras ad-duri kan. Ad-duri itu tanpa yang memisahkan tampi ya, tampi tanpa ad-duri pasti akan hilang. Tapi kan bisa dikasih penjelasan, Pak. Kalau kita sekarang yang menjelaskan, yang masih melihat, memakai, menggunakan dan merasakan ad-duri. Apa bedanya sama sejak 600 tahun sebelum Masehi sampai sekarang itu kan ada penjelasan turun-temurun sampai kita bisa mengerti. Justru itulah fungsi tafsir. Makanya dalam tafsir ini kita dibantu dengan buku-buku tafsiran, ensiklopedia Alkitab, kamus dan lain-lain. Itulah fungsi tafsir Alkitab sehingga disediakan. Makanya tetapi jangan terlalu khawatir karena kita dibantu dengan tafsir. Tafsir inilah ilmu tafsir ini yang sampai sekarang metode penafsiran Alkitab ada 4 metode. Pertama tadi adalah tafsir alegoris. Teks ini tidak terlalu penting bagi dia kata apa digunakan, tapi pesan daripada cerita itu yang penting. Nah, yang kedua itu tafsir teologis, ajaran tertentu mempengaruhi penafsiran kita. Yang ketiga historis, yaitu kita masuk pada sejarahnya, konteks sosialnya, bagaimana apa yang terjadi waktu itu. Nah, tinggal kelemahannya di situ, sumber kita gimana. Yang keempat yaitu tafsir kritik teks, yaitu kritik teks kita kembali kepada teks aslinya apa sih? Nah, dikatakan di situ, makanya ini yang dipakai oleh, makanya belajar menafsir Alkitab itu kembali kepada kita harus apa sih dibilang dalam teks asli. Ini sudah ada leksikon, kalau kami ada leksikon namanya, sehingga kata berikan. Tapi saya senang sekali bahagia melihat ini karena di sini juga terbantu. Mungkin edisi terbatas sekali dibikin LI, yaitu edisi studi. Jadi di sini juga sudah mereka jelaskan, ada penjelasan konteksnya sehingga ada catatan kaki. 44 contoh misalnya, nih, jadi ada catatan kaki yang ditunjukkan. Saya senang ini Alkitab ini. Kalau sermon sering ini saya bawa, tapi masalahnya terlalu besar. Oke, silakan ada pertanyaan. Amang baru yang kedua nanti apa? Silakan. Itu dulu ya. Ya. Khotbah itu bukan tafsir, tapi hasil dari tafsiran itu dirumuskan persiapan khotbah. Jadi menafsirkan itu adalah bagian daripada persiapan khotbah. Sehingga misalnya saya khotbah untuk minggu depan Mazmur 95 ayat 1 sampai 11.
menurut saya ada 3 hal yang ditekankan di situ. Satu yaitu bagaimana memuji Tuhan dengan segenap hati. Yang pertama dikatakan dalam ayat 1 dan 2 yaitu bersorak-sorai, bersukacita. Kita cek bersorak-sorai. Enggak mungkin saya bilang setelah saya cek bersorak-sorai ini panjang kali. Sehingga saya cari dulu apa itu bersorak-sorai. Oh, hasil daripada penafsiran saya itulah saya persiapkan untuk bersorak-sorai ini adalah tujuannya ini, artinya ini. Nah, itu Om. Jadi khotbah itu salah satu mempersiapkan khotbah adalah menafsirkan. Jadi hasil tafsiran itulah menjadi bahan untuk khotbah. Bisa Bang ya? Oke. Silakan Bang. Kalau saya dengar tadi penjelasan Bapak Pendeta masalah penafsiran, analisa saya metode tafsir ini tidak muncul sekaligus 4. Pasti dia itu berkembang sesuai dengan kebutuhan. Jadi metode ini dulu, metode ini dulu, metode di satu waktu nanti juga ketika kebutuhan pasti akan muncul lagi metode-metode tafsir yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Saya yakin. Sama dengan pengetahuan fisika, kimia, selalu dia itu ada perkembangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebelumnya. Jadi saya pikir kita tidak perlu khawatir masalah budon arah dan jawati. Mungkin satu waktu nanti akan ada metode tafsir yang bisa menjelaskan tersebut. Iya, justru itu Mang ini tafsir itu membantu pembaca modern. Jadi kita memahami teks Alkitab sekarang karena ada penelitian loh Mang. Penelitian itu. Jadi dipersiapkan. Saya tadi titipan tentang orang Batak. Berarti kita harus persiapkan sekarang supaya nanti 40 tahun bisa terbantu. Kalau tidak ada lagi kata monis, dicari juga dalam diksionari tidak ada monis, ya berarti akan itu Mang. Jadi betul. Jadi ini justru pembaca modern sekarang lah yang terbantu. Tapi dipersiapkan. Makanya arkeologi itu kan dulu hasil arkeologi. Kalau kita menikmati perjalanan ke Holy Land sekarang, itu hasil daripada arkeologi yang mencari sejarah di mananya Yesus itu kemarin waktu itu memberi makan 5.000 orang. Dicari sumbernya, sejarahnya. Hebat itu serikat Jesuit dulu. Hebat itu dicari kan? Iya, dicari sehingga dibikinlah situs-situs atau gereja atau semacam chapel untuk itu. Jadi begitu. Jadi apa yang kita nikmati sekarang karena sudah daripada karya besar mereka zaman Oksidental. Jadi Oksidental itu kembali ke Timur Tengah cari sumber-sumber asli di sini. Makanya sampai sekarang kita juga kewalahan kan, yaitu tentang Golgota kan. Bersih Katolik sana, bersih ini di sini. Nah, karena ya mungkin ku ingat di sininya dulu, kan? Nah, datang lagi, enggak, di sini, itu. Tapi ya kita yakini, mereka sama-sama yakin bahwa benar. Satu yang harus kita ingat bahwa Yesus itu benar-benar disalibkan. Soal di mana persisnya, apakah di sini, atau di sana, sudah agak apa. Jadi itu kembali kepada. Tapi yang kita catat bahwa benar kejadian itu ada. Sampai di situ dulu. Soal titiknya nanti artinya tidak satu metode yang menyelesaikan semuanya. Dalam kasus hal yang rahasia seperti Nathan, dia melakukan pendekatan pastoral, percakapan personal. Yesus juga melakukan percakapan personal dengan perempuan Samaria. Nah, jadi dua-dua makatai sehingga dia tidak malu. Dan Yesus juga mengajarkan seperti itu kan. Ingatkan dulu kalau panggil lagi satu lagi, kalau nggak mau lagi baru. Jadi ada metode-metode tahapan seperti itu. Tapi nanti di pastoral lah itu, kan ada pelajaran pastoral kan. Kita mau mencoba menafsirkan Alkitab ini gimana ya supaya kita jangan terlalu nanti itu kan tugas pendeta, kami nggak bisa. Semuanya bisa menafsirkan Alkitab. Apalagi kita ini adalah memiliki Alkitab dan sudah banyak sumber yang bisa kita akses dalam Alkitab. Jadi kita jangan terlalu itu hanya pendeta lah atau yang teologi lah, enggak.
Tapi ini metode-metode ini apa? Mungkin metode alegoris bisa. Oh, menurut saya cerita ini tujuannya ini. Nah, sah itu sebagai penafsiran sah. Menurut saya ini sah itu sebagai penafsiran sah. Tetapi jangan bertahan bahwa inilah kebenaran untuk satu teks itu. Karena seperti diingatkan bahwa tafsir kalau itu menurut pandangan teologi tertentu, itu hanya satu daripada seperti tadi. Hanya satu dari sudut pandang. Makanya kita terimalah yang lain. Jadi dalam penafsiran ini kalau ada yang berbeda kita elaborasi. Kalau ada yang mungkin sangat fatal yang saling kembali kepada teks asli. Teks asli ada bagi kita, hingga kita mintalah, kita cari apa kata yang sesungguhnya dari situ. Kalau memang berbeda ya silahkan berbeda. Tapi jangan kamu tidak benar. Seperti zaman dulu kan mengkafirkan yang satu dengan ini nggak boleh. Penafsiran itu bisa berbeda. Kalau bisa dielaborasi penafsiran satu, penafsiran dua nggak apa-apa. Itu bagus, saling menerima dan menghargai. Tetapi bukan untuk tafsirannya itu salah, ini yang benar gitu. Ini yang kita terima benar, mungkin itu yang diterima orang lain seperti itu. Sah-sah saja, toh harus berbeda begitu. Ini yang penting kita ingatkan tentang. Karena dari 4 metode ini ada juga kelemahan masing-masing. Jadi benar apa yang dibilang oleh Amang, tetapi saya kurang setuju kalau toh waktunya nanti akan ada kok ilmunya sendiri. Enggak ada seperti itu. Harus kita persiapkan. Masa depan kita sekarang itu terjadi atas perkembangan zaman. Tetapi memang akan ada reaksi atas terhadap perkembangan zaman. Kita kalau memang kita pasrahkan kata monis itu tidak kita wariskan ke anak cucu kita, enggak apa-apa. Toh enggak berguna. Tapi kalau misalnya itu berguna, bahwa opungmu ini dibesarkan oleh purik, mereka mungkin akan lain cerita begitu. Bukan susu dengko atau susu apa kan. Oke, baik kita masuk kepada ini masih metode ya, metode. Oh ini banyak juga nih, silakan. Oh tinggal 10 menit lagi. Aduh, masih metode gini nih. Berarti saya tuntas. Oh silakan. Sebelah juga belum bubar. Kalau historis kan kita harus masuk ke dalam sejarahnya. Kalau konteks itu kita harus memahami saja, tapi kita pembaca sekarang. Kalau toh kita memahami seperti itu loh. Contoh, Amang bisa mengerti enggak sekarang penebusan? Apa itu penebusan? Kalau Amang kalau dibilang penebusan, apalah yang tergambar dalam Amang? Penyelamatan. Penyelamatan dari apalah itu? Contoh. Selamatkan. Jadi dalam itu betul. Tapi untuk mendalami itu, konteks Amang lagi sekarang kan, penebusan itu Amang tahu enggak? Dulu mereka tidak mengenal Yesus, tetapi sudah ada istilah penebusan, yaitu seorang budak. Kalau dia dibebaskan oleh seseorang, maka dia harus menebus itu dari pemiliknya. Maka saya kasihlah uang tebusan, maka dia menjadi budak yang merdeka. Kalau Kristus sudah menebus kita dan apa, tanpa memahami istilah penebusan itu, lebih dalam lagi kan. Jadi ibarat seseorang budak diperhamba, tapi datang diberikan uang tebusan dan dia menjadi orang merdeka. Maka demikianlah Kristus, kita yang telah diperhamba dosa, datang Kristus dengan diberikan uang tebusan dengan darahnya sendiri, kita menjadi bebas dari. Lebih lengkap enggak? Iya. Sejarah lebih lanjut, jadi lebih akhirnya tidak sekedar sejarah, berdiri di tafsiran historis,
zaman itu, tapi kita artikan di konteks kita sekarang. Oke. Itu kontekstual. Tapi kalau sudah clear memahami tafsir ini dan metodenya, saya pikir untuk selanjutnya sudah lebih enteng sebenarnya. Apalagi saya sudah persiapkan di sini bacaan untuk kita, bisa didalami, nanti pertanyaan-pertanyaan bisa kita bahas. Oke, dalam Alkitab Perjanjian Lama ada dibagi 4. Yang pertama adalah Pentateuk. Pentateuk itu adalah kelima kitab Musa. Ada Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. Yang kedua kitab sejarah. Sejarah itu sebenarnya bisa dari sejarah penciptaan. Jadi ikut juga sebenarnya kejadian sampai sejarah Israel berakhir. Nah, tapi dalam pembagian kitab-kitab sejarah yang disebut kitab-kitab sejarah yaitu dari Yosua dan seterusnya. Ada yang disebut dengan nabi-nabi, yaitu nabi-nabi, dan satu lagi kitab sastra. Sekarang kita masuk pada kitab Pentateuk. Pentateuk itu kelima kitab Musa. Kitab yang pertama adalah Genesis, penciptaan. Kalau kita baca sudah ada membaca Alkitab dari awal sampai akhir, sudah ya. Mudah-mudahan bagi yang belum dilanjutkan, bagi yang sudah bisa dimulai lagi. Nah, ini penting. Isi daripada keseluruhan daripada dapat kita ringkas kira-kira begini. Kejadian itu menceritakan tentang penciptaan dunia, Adam dan Hawa al-manusia, Nuh, baru kisah-kisah bapak patriark, bapak leluhur Abraham, Ishak, Yakub. Jadi berakhir dengan bangsa Israel ke Mesir karena Yusuf di sana menjadi perdana menteri. Nah, itu jadi cerita penciptaan manusia, Nuh, baru babak baru dalam sejarah yaitu pemanggilan Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan 12 suku Israel yang bertumbuh kembang di Mesir dan banyak sekali penderitaan mereka, dan masuklah cerita kedua yaitu kitab Keluaran. Setelah banyak masanya sekitar 365 ya tahun di Mesir, mereka ini ditindas dengan raja yang tidak mengenal jasa Yusuf. Setiap laki-laki harus dibunuh dan dipenggal. Mereka menangislah, diperbudak untuk penggawalan Pitom dan Ramses. Maka Tuhan memanggil Musa. Dari awal Tuhan telah merencanakan hidup Musa. Musa itu dipersiapkan, dididik 40 tahun di istana, 40 tahun di rumah Jitro di padang gurun, dan 40 tahun membawa bangsa Israel selamat. Disinilah pertanyaan saya dulu. Menurut kalian siapa tokoh terpenting dalam kitab Keluaran? Kitab Keluaran. Musa. Oh ya, bukan Musa loh. Ini itu. Artinya kalau kita menceritakan Musa dipakai itu, atau Tuhan yang memakai Musa, coba mana nih? Prince of Egypt mungkin menonjolkan Musanya, tapi mungkin cerita ini mungkin dari luar Israel ini. Kembali kepada tafsir historis, sumbernya dari mana? Apakah sumber Alkitab atau sebagian? Tapi kalau Alkitab menyatakan Musa itu bukan anaknya raja apa, tapi anak angkat. Oh ya, sudah selesai. Ya, betul. Ya, Musa itu princess.
Betul. Iya, sampai cerita menyelidiki sejarah si Musa itu gimana kan, akhirnya terbongkar. Betul. Jadi itulah contoh tafsir. Kalau menafsirkan sesuatu bisa memang Musa yang kita tonjolkan, tetapi esensi Allah yang memakai juga. Nah, di situ peran sejarah. Makanya sejarah Alkitab itu subjeknya adalah Allah yang memakai Musa membebaskan mereka dari Mesir, menyelamatkan mereka sampai ke gurun. Nah, di sini Musa menerima hukum Taurat dari Tuhan. Itu inti daripada dan 10 dekalog dan pengalaman-pengalaman mereka di gurun. Berikut kitab Lewi. Ini peraturan imam. Nah, imam. Jadi bagaimana persembahan, bagaimana Lewi, dari mana mereka hidup, peraturan-peraturan mengenai peraturan ibadah, liturgi dan peraturan imam. Kalau kitab Numbers, yaitu kitab yang menceritakan tentang pencatatan jumlah suku-suku Israel sampai ke tarombo-tarombo mereka itu. Jadi makanya nama-nama semua situ kan lebih banyak. Oh ini sekian orang, anak ini, anak ini, anak ini diceritakan gitu. Dan terakhir Deuteronomium. Kenapa Deuteronomium? Ulangan, karena ini ada yang sudah dituliskan di kitab Keluaran, tetapi dituliskan ulang di kitab. Rupanya sejarahnya begini. Waktu bangsa Israel ini memurnikan kembali, ada kekacauan gimana ini? Maka seorang reformasi Josia mencoba kembali supaya bangsa Israel ini hidup seperti bangsa yang dikehendaki Tuhan seperti itu. Maka dikembalikanlah, dibukalah arsip-arsip dalam sejarah. Oh, ditemukanlah ini kitab. Sehingga dituliskan oleh Josia, reformasi Josia, sehingga ada hukum atau perintah-perintah yang dituliskan dalam 2 Musa atau kitab Keluaran ini dituliskan ulang lagi dalam kitab Ulangan. Makanya disebut dengan ulangan. Jadi mereview kembali ini perintah Tuhan untuk umat Israel supaya kita menjadi umat Allah. Ini kelima kitab Musa ini sangat menjadi penting. Kalau ini kita tidak kuasai, kita tidak memahami perjanjian lama. Betul. Karena disinilah, karena dimulai dengan Allah. Karena ada orang yang menonjolkan sejarah Israel. Makanya menjadi Allah itu tidak menciptakan sejarah Alkitab mulai dari Israel, enggak, tapi mulai dari pencipta. Makanya kemahakuasaan Allah. Begitu. Oke, saya tahapan-tahapan bisa nanti dibaca. Saya mau cerita ini sedikit. Untuk memahami kelima kitab Musa ini, kita dibantu dengan istilah ini kami nih, yaitu atau kita juga dengan teori sumber. Ada yang namanya teori sumber Jahwis. Inilah yang dipakai dalam Alkitab. Kalau Anda nanti baca LAI, Tuhan. Jadi Tuhan itu T-nya huruf besar, U huruf besar, H huruf besar, A huruf besar, Tuhan. Itu biasanya diterjemahkan dari kata Yahweh. Makanya disebut dengan sumber ini sumber Jahwis. Tapi ada juga dalam kitab Pentateuch ini hanya Allah. Hanya Allah. Nah, coba nanti itu kan dicek. Oh, itu sumber-sumber yang dari sumber Elohis, yang menggunakan kata Allah dengan Elohim. Elohim. Jadi yang ketiga ada yang disebut sumber Deuteronomis. Ini gabungan. Wah, makanya ada Tuhan Allah. Jadi duanya dipakai. Tidak hanya Tuhan, tidak hanya Allah, tapi berarti ini penggabungan. Dia ini adalah sumber berikutnya yang lebih mudah, yang mengedit, yang memakai sumber Jahwis dan Elohis sehingga dipakai duanya. Tuhan Allah, Yahweh Elohim. Dan yang sumber keempat yaitu sumber imam. Anggon alam imamon, imamat, sumber kris. Jadi inilah yang mengatur peribadahan, bagaimana beribadah, kalau ada anak lahir persembahan apa yang diberikan, kalau ada seorang kusta bagaimana peraturan-peraturan mengenai imamat, bagaimana pembagian tanah, bagaimana warisan terhadap perempuan dan lain-lain ini diceritakan oleh sumber kris dalam kitab imamat.
Jadi dengan mengetahui ini kita menguasai kelima kitab Musa. Oke, itu dulu yang bisa saya nanti saya bisa dibantu nanti kalau ada chat atau apa pertanyaan dari bahan modul yang saya kasih, bisa nanti kita diskusikan. Kita lanjutkan minggu depan hari Sabtu untuk minggu berikutnya. Terima kasih Horas untuk kita semua.